Lian menuliskan sesuatu di sebuah kertas demi bisa mengatakan semua rahasianya tentang Amira. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 2 Juli 2025. Namun sebelum itu buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dengan kemarahan yang tak bisa dibendung, Aksa menegaskan pada Damar bahwa ia merasa tak nyaman melihat pria itu terus berada di dekat istrinya. Ucapan itu ia lontarkan dengan nada keras, membuat suasana di gudang menjadi begitu tegang. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Aksa langsung berbalik badan, meninggalkan tempat itu dengan langkah cepat. Amarahnya membara dan hatinya menolak untuk memandang wajah Damar lagi. Sementara itu, Amira hanya bisa menahan nafas panjang, mencoba mengejar Aksa, ingin menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, langkah Aksa tetap tak tergoyahkan. Hingga akhirnya, ia pulang meninggalkan Amira yang tampak begitu kecewa. Di rumahnya, Amira berdiri di depan wastafel. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia memikirkan ribuan cara untuk menjelaskan kebenaran pada Aksa, berharap semua kesalahpahaman ini segera selesai. Hatinya terluka, bukan hanya karena kemarahan Aksa, tetapi juga karena dirinya merasa gagal menjaga kepercayaan suaminya. Wajahnya yang sendu tercermin di permukaan air, menambah rasa sesak yang ia rasakan saat itu. Namun ketegangan masih terasa saat mereka berdua akhirnya masuk ke kamar. Aksa masih tampak kesal, dingin, dan enggan memulai pembicaraan. Amira dengan sekuat hati terus berusaha menjelaskan. Berulang kali memohon agar Aksa mau mendengarkan. Perlahan setelah keheningan yang panjang, keduanya mulai menurunkan ego masing-masing. Suasana pun perlahan mencair, dan akhirnya mereka berbaikan kembali, saling memahami satu sama lain. Tak lama setelah itu, telepon dari Adam masuk. Suaranya terdengar antusias saat ia memberitahukan kabar gembira bahwa Pak Lian sudah sadar. Selain itu, Adam juga meminta agar Amira segera datang ke rumah sakit untuk menemui Pak Lian. Kabar ini menjadi angin segar bagi Aksa dan Amira. Meski hati mereka masih penuh tanda tanya tentang apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Pak Lian. Di rumah sakit, sambil menunggu kedatangan Aksa dan Amira, Adam tak sengaja bertemu dengan kelompok atau ia menyebutnya dengan nama tim jahat yang selama ini ia curigai sebagai masalah. Mereka adalah Hilda, Kusno, Zora, dan yang paling mengejutkan adalah Galang. Tanpa ragu, Adam mendekati mereka dan menarik topi yang sedang dikenakan Galang, menunjukkan bahwa ia tahu niat jahat mereka. Adam bersumpah tak akan membiarkan mereka mencelakai Pak Lian lagi, meski resiko besar mengintai. Ketegangan berubah menjadi perkelahian saat Galang berusaha kabur. Adam berusaha sekuat tenaga mencegahnya, namun Kusno dengan cepat membantu Galang melarikan diri. Pertarungan singkat itu membuat Adam kewalahan, hingga akhirnya Galang berhasil lolos dari kejarannya. Melihat putranya selamat, Zora merasa lega, meskipun bayangan kejahatannya masih akan terus mengintai. Setelah itu, Adam segera menceritakan semua yang terjadi kepada Aksa. Kecurigaan mereka semakin menguat, bahwa kelompok tersebut pasti berencana untuk mencelakai Pak Lian Bagaskara demi sebuah rahasia besar. Ketegangan kembali merambat dalam hati mereka, di tengah rasa syukur karena kondisi Pak Lian yang kini sudah mulai sadar. Saat Amira akhirnya masuk ke ruangan rawat, suasana berubah menjadi penuh haru. Pak Lian yang sudah mulai membuka matanya tampak berusaha keras ingin mengatakan sesuatu. Namun sayangnya lidahnya seakan tak mampu bergerak, membuatnya hanya bisa menyimpan kata-kata dalam hati, memuji bahwa Amira adalah benar-benar anak yang baik dan tulus.
Dengan sabar, Amira membantu Pak Lian menuliskan apa yang ingin ia sampaikan. Meski perlahan, tulisan demi tulisan itu menjadi jembatan bagi Pak Lian untuk mengungkapkan rahasia besar yang selama ini terpendam. Bahwa Amira adalah putri kandungnya dan bahwa ia sebenarnya memiliki anak kembar yang kini telah terpisah. Harapan pun tumbuh. Semoga kesehatan Pak Lian segera pulih agar kebenaran dapat terkuak sepenuhnya. Tak terbayangkan betapa hancurnya hati Aksa ketika melihat kenyataan pahit Amira tengah berduaan dengan Damar di gudang rumahnya sendiri. Perasaan sakit hati, kecewa, dan marah bercampur menjadi satu, membuat dadanya serasa meledak. Seakan tak sanggup menahan gejolak, Aksa pun melontarkan pertanyaan tajam tentang apa yang sedang mereka lakukan di tempat itu. Emosi memuncak, tangannya nyaris melayang menghajar Damar. Pria yang sejak lama ia curigai menyimpan rasa terhadap Amira. Pandangan Aksa penuh amarah, seolah seluruh dunianya runtuh seketika. Namun selain itu, ternyata ada luka lain yang lebih dalam lagi bagi Aksa. Ia mendengar sendiri bahwa Amira sengaja membocorkan rahasia tentang Sasa, anak yang dianggapnya adalah anak kandung Damar, kepada Damar sendiri. Padahal rahasia itu sudah mereka sepakati untuk dijaga bersama-sama. Aksa begitu murka, merasa dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Di sisi lain, Amira sendiri merasa heran dan ketakutan. Ia sadar, rupanya rahasia itu keluar tanpa sengaja saat ia mengigau dalam tidur tanpa ia sadari sepenuhnya. Namun penjelasan itu terasa mustahil untuk disampaikan kepada Aksa yang terlanjur dikuasai amarah. Damar dan Amira berusaha keras menjelaskan. Namun semuanya seperti berbicara kepada dinding. Aksa menolak mendengar apapun. Keyakinannya tentang kesetiaan Amira telah runtuh. Sementara itu, Bu Yuni yang kebetulan ada di sana turut terkejut. Meskipun ia masih menyisakan sedikit ruang untuk percaya pada Amira. Ia berharap dapat menjadi penengah mencari kebenaran di balik semua prasangka yang membutakan. Sebab baginya, rumah tangga Aksa dan Amira terlalu berharga untuk hancur hanya karena kesalahpahaman. Di tempat berbeda, Adam menyambut kabar gembira bahwa Pak Lian akhirnya sadar dari koma. Sesampainya di rumah sakit, dokter menceritakan bahwa Pak Lian sudah bisa mengucapkan beberapa kata dan nama Amira menjadi kata pertama yang keluar dari bibirnya.